Di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, Sonia, seorang gadis berusia 17 tahun, menjalani hidup yang tampak biasa. Namun, di balik suasana damai desa yang dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat, terdapat rahasia gelap yang mengintai. Sonia tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana, di mana neneknya, seorang dukun yang dihormati dan ditakuti, menjadi penguasa tradisi yang turun-temurun. Sonia tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan cerita-cerita mistis, terutama yang berkaitan dengan praktik pesugihan. Neneknya seringkali bercerita tentang kekayaan yang bisa didapatkan dengan cara yang tidak wajar. Kekayaan itu ada, Sonia. Hanya saja, kita harus berani mengambilnya, ujarnya dengan tatapan tajam. Kata-kata itu selalu membuat Sonia merasa tidak nyaman, tetapi rasa penasaran terus menggelayut di pikirannya. Setiap hari, Sonia membantu neneknya di kebun, merawat ternak, dan mengumpulkan hasil pertanian. Ayahnya, seorang petani yang cukup sukses, memiliki banyak aset dan ternak. Namun, di balik kesuksesan itu, Sonia merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Dia sering melihat neneknya melakukan ritual-ritual aneh, membakar dupa, dan mengucapkan mantra yang tidak pernah ia mengerti. Suatu sore, saat matahari terbenam dan langit berubah warna menjadi oranye kemerahan, Sonia sedang bermain dengan adiknya, Mirza, yang baru berusia 1 tahun. Mirza adalah anak yang ceria, dengan senyum yang selalu bisa menghangatkan hati. Namun, saat Sonia melihat neneknya dari jauh, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Neneknya berdiri di depan altar kecil, menatap ke arah bulan purnama yang bersinar cerah. "Nek, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Sonia, mendekati neneknya dengan hati-hati. Neneknya berbalik, wajahnya tampak serius. "Anakku, ini adalah waktu yang tepat. Kita harus mempersiapkan diri. Kekayaan akan datang, tetapi kita harus berkorban." Sonia merasa bulu kuduknya meremang. Korban, apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. Neneknya hanya tersenyum sinis. "Kau akan mengerti, Sonia. Suatu hari, kau akan tahu betapa berharganya kekayaan itu. Jangan lupakan, kita adalah keturunan yang terpilih." Malam itu, Sonia terbangun oleh suara tangisan Mirza. Dengan cepat, ia menghampiri adiknya, hanya untuk menemukan neneknya berdiri di samping tempat tidur Mirza, mengucapkan mantra dengan suara pelan. "Nek, apa yang kau lakukan?" Sonia berteriak, ketakutan. Neneknya menoleh, dan dalam sekejap, Sonia melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan neneknya, sebuah kegelapan yang tidak bisa dia jelaskan. "Tenanglah, Sonia, ini semua untuk kebaikan kita," jawab neneknya, tetapi Sonia merasa tidak ada yang baik dalam situasi ini. Ia merasakan ketidakberdayaan dan kebingungan. Kenapa neneknya melakukan ini kepada Mirza? Keberanian Sonia mulai tumbuh. Dengan rasa ingin tahu yang menggelora, ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan ritual-ritual yang dilakukannya. Namun, semakin ia mendalami, semakin ia merasakan kegelapan yang mengintai. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya. Sonia mencoba untuk mengabaikan semua itu, tetapi setiap kali ia melihat neneknya, ia merasakan beban berat di hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dalam pikirannya, Sonia bertanya-tanya apakah kekayaan yang dijanjikan oleh neneknya benar-benar sebanding dengan harga yang harus dibayar. Ia bertekad untuk melindungi Mirza, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam di desa itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Sonia terjaga, matanya terpejam rapat, berusaha mengusir ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan seolah membawa bisikan rahasia, mengingatkannya pada pertemuan aneh dengan neneknya beberapa hari yang lalu. Dalam pikirannya, bayangan Mirza yang polos selalu mengintai, menuntut perlindungan. Keheningan malam itu akhirnya pecah oleh tangisan Mirza. Sonia segera bangkit dari tempat tidurnya, merasakan ketegangan di dadanya. Ia berlari ke kamar adiknya, tetapi saat sampai di sana,
Ia terkejut melihat neneknya berdiri di samping tempat tidur Mirza, membungkuk dengan wajah serius. Neneknya mengucapkan mantra yang tidak dikenali Sonia, suaranya pelan namun penuh kekuatan. "Nek, apa yang kau lakukan?" Sonia berteriak, suaranya menggema dalam keheningan. Neneknya menoleh, dan Sonia melihat tatapan yang aneh, seperti ada sesuatu yang lebih dalam di balik mata tuanya. "Anakku, jangan takut. Ini semua untuk kebaikan kita," jawab neneknya, tetapi Sonia tidak bisa mempercayainya. Dengan ketakutan yang membara, Sonia mendekati neneknya. "Kau tidak bisa melakukan ini. Mirza masih kecil," teriaknya. Namun, neneknya hanya tersenyum, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Sonia meremang. "Kita membutuhkan kekayaan untuk bertahan hidup. Tanpa itu, kita akan kehilangan segalanya." Sonia merasakan jantungnya berdegup kencang. Suaranya bergetar saat ia berusaha menahan air mata. "Tapi kenapa harus Mirza? Kenapa harus ada tumbal?" tanyanya, suaranya pecah. Neneknya tampak ragu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. "Kekayaan yang kita cari tidak akan datang dengan mudah. Kadang, kita harus berkorban," katanya dengan nada yang penuh keyakinan. Ketika Sonia mencoba meraih Mirza, neneknya menghalangi. "Kita harus pergi ke hutan, Sonia. Waktunya sudah dekat." Dengan perasaan tertekan, Sonia mengikuti neneknya keluar rumah. Hutan di malam hari tampak menakutkan, bayangan pepohonan menjulang tinggi seolah mengawasi setiap langkah mereka. Di dalam hutan, suasananya semakin mencekam. Neneknya membawa Sonia ke sebuah tempat terbuka, di mana cahaya bulan menembus celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan menakutkan di tanah. Di tengah tempat itu, ada altar kecil yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Sonia merasa jantungnya berdegup kencang, instingnya memberitahu bahwa mereka sedang berada di tempat yang salah. "Nek, ini tidak benar. Kita tidak bisa melakukan ini," Sonia mengeluh, tetapi neneknya menatapnya dengan tatapan tajam. "Hush, Sonia, semua ini untuk masa depan kita. Kita akan menjadi kaya, dan nama kita akan dihormati," ujarnya, mengangkat tangan ke arah langit, seolah memanggil sesuatu. Sonia merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Ia tidak ingin berpartisipasi dalam ritual ini, tetapi rasa cintanya kepada Mirza membuatnya merasa terpaksa. Neneknya mulai menyiapkan peralatan, mengeluarkan benda-benda aneh dari tasnya, sebuah pisau kecil, dupa, dan beberapa potongan kain yang tampak usang. "Nek, kau tidak perlu melakukan ini. Kita bisa mencari cara lain," Sonia mendesak, tetapi suaranya hampir tidak terdengar di tengah hutan yang sunyi. Neneknya tidak menghiraukannya, sebaliknya mulai menggambar simbol aneh di tanah dengan pisau. Sonia merasakan kepanikan yang semakin mendalam. Ia berusaha mencari cara untuk menghentikan neneknya, tetapi tidak tahu bagaimana. Saat neneknya mulai mengucapkan mantra, suara angin berhembus lebih kencang, seolah alam pun menolak ritual itu. Sonia merasakan getaran di tanah di bawah kakinya, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di antara pepohonan. Ia merasakan sesuatu yang juga tampak datang dari kegelapan, mengintimidasi dan menakutkan. "Nek, berhenti. Ini tidak benar," teriak Sonia, suaranya pecah oleh ketakutan. Namun, neneknya tidak menghiraukannya. "Kita harus melakukannya, Sonia. Ini adalah satu-satunya cara." Ketika neneknya melanjutkan ritual, Sonia merasa dunia di sekelilingnya mulai bergetar. Ia tidak bisa menahan rasa takut dan kepanikan yang menguasai dirinya. Dalam sekejap, ia melihat Mirza, yang terbaring tenang di tempat tidur, tidak menyadari bahaya yang mengancam. Rasa takut akan kehilangan adiknya memaksa Sonia untuk berjuang. Dengan sekuat tenaga, Sonia berlari ke arah neneknya, berusaha merebut pisau dari tangannya. "Tidak, Nek, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini," teriaknya, suaranya penuh dengan keberanian yang tak terduga. Dalam keributan itu, dia berhasil menarik perhatian neneknya sejenak. Neneknya terkejut, dan dalam kekacauan tersebut, Sonia meraih Mirza dan membawanya menjauh dari altar. "Kita pergi dari sini," teriaknya,
Tetapi neneknya sudah marah. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Sonia. Saat Sonia melarikan diri, suara bisikan aneh mengikutinya dari balik pepohonan, seolah hutan itu marah akan tindakan mereka. Dalam hatinya, Sonia merasa berjuang melawan arus yang kuat, berusaha menyelamatkan Mirza dari takdir yang kelam. Ketika mereka kembali ke rumah, Sonia merasa hampa. Meskipun ia berhasil menyelamatkan Mirza malam itu, ia tahu bahwa neneknya tidak akan berhenti. Kegelapan pesugihan telah meresap ke dalam hidup mereka, dan Sonia merasakan bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Dalam pikirannya, ia bertekad untuk mencari cara menghentikan neneknya, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah malam yang penuh ketegangan dan ketakutan, Sonia merasa seolah hidupnya terjebak dalam bayang-bayang pesugihan yang kelam. Meskipun ia berhasil menyelamatkan Mirza dari ritual mengerikan neneknya, rasa tidak tenang terus menghantuinya. Setiap malam, saat gelap tiba, suara-suara aneh mulai memenuhi rumah mereka, seolah-olah ada sesuatu yang menuntut perhatian. Sonia berusaha menjalani hari-harinya dengan normal, tetapi ketakutan akan neneknya semakin mendalam. Ia sering melihat neneknya melamun, menatap jauh keluar jendela, seolah sedang menunggu sesuatu yang akan datang. Dalam hati, Sonia tahu neneknya tidak akan menyerah dengan mudah. Berita tentang praktik pesugihan yang dilakukan keluarganya mulai menyebar di desa, dan Sonia merasa stigma itu semakin mendekatkan mereka pada kehancuran. Suatu sore, saat Sonia sedang merawat ternak di kandang, ia mendengar bisikan dari salah satu tetangganya, Ibu Rina. Kau tahu, Sonia, keluarga ini sudah terpuruk karena pesugihan. Nenekmu tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan, katanya dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar Sonia. Sonia merasa hatinya bergetar. Ia tidak ingin mendengar lebih jauh, tetapi rasa ingin tahunya membawanya untuk mendengarkan. Mereka bilang, siapapun yang terlibat dalam pesugihan akan mendapatkan kutukan. Banyak yang hilang, dan yang tersisa hanya penyesalan, lanjut Ibu Rina, menatap Sonia dengan mata penuh empati. Kata-kata itu mengangkangi pikiran Sonia. Ia tahu bahwa neneknya berusaha mencari kekayaan untuk melindungi keluarga, tetapi dengan harga yang terlalu tinggi. Ketika ia sampai di rumah, suara tangisan Mirza kembali menggema di telinganya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus segera bertindak. Malam hari, saat malam mulai merayap, Sonia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan. Ia mencari catatan lama yang ditinggalkan oleh ibunya, yang pernah diceritakan neneknya sebagai peringatan tentang bahaya praktik itu. Dengan hati-hati, Sonia menggeledah lemari tua di ruang tamu dan menemukan sebuah buku tua yang berdebu. Halaman-halamannya kuno dan syarat dengan catatan, tetapi satu bagian menarik perhatiannya, pesugihan dan konsekuensinya. Dengan rasa penasaran yang menggebu, Sonia mulai membaca. Di dalamnya, ia menemukan banyak kisah tentang orang-orang yang terjebak dalam praktik pesugihan, bagaimana mereka berusaha mendapatkan kekayaan, tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya, bahkan nyawa mereka. Ia membaca tentang upacara dan tumbal yang harus dilakukan, serta kutukan yang mengikuti mereka yang berani melanggar aturan. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ngeri. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi pada Mirza, Sonia berjanji dalam hati. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan neneknya sebelum terlambat. Dalam keputusasaannya, Sonia teringat akan seorang kakek tua di desa yang dikenal sebagai penasehat spiritual. Kakek itu pernah membantu beberapa penduduk desa yang tersesat dalam kegelapan pesugihan. Keputusan itu terlintas dalam benak Sonia. Ia harus menemui kakek tersebut dan meminta bantuannya untuk menghentikan neneknya. Malam itu juga, dengan hati berdebar, Sonia memutuskan untuk pergi. Ia menyusuri jalan setapak menuju rumah kakek, yang terletak di ujung desa, dikelilingi oleh hutan lebat. Suasana di sekelilingnya terasa menakutkan, tetapi tekadnya mengalahkan rasa takutnya. Setibanya di rumah kakek, Sonia mengetuk pintu dengan keras. Setelah beberapa detik, pintu terbuka, dan kakek tua itu muncul dengan wajah penuh kerutan dan tatapan bijak. Sonia,
Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini? Tanyanya dengan nada lembut. Dengan cepat, Sonia menceritakan semua yang terjadi, tentang neneknya dan praktik pesugihan yang mengancam keluarganya. Kakek itu mendengarkan dengan seksama, matanya menyala saat mendengar tentang ritual malam yang diadakan neneknya. Pesugihan adalah jalan yang berbahaya, anakku. Banyak yang terjerat dalam kegelapan dan tidak bisa kembali. Kau harus hati-hati, ujarnya, menatap Sonia dalam-dalam. Setelah mendengarkan penjelasan kakek, Sonia merasa sedikit tenang. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin Mirza menjadi tumbal. Teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Kakek itu menghela napas. Kau harus menghentikan nenekmu. Satu-satunya cara adalah dengan menghadapi kegelapan itu dan membongkar semua rahasia yang tersembunyi. Sonia merasa semangatnya menyala kembali. Tapi bagaimana caranya? Tanyanya penuh harap. Kakek itu memberinya sebuah ramuan yang terbuat dari bahan-bahan alami. Gunakan ini untuk melindungi dirimu dan adikmu. Jika kau merasa terancam, minumlah ramuan ini. Dan ingat, kekuatanmu ada pada keberanianmu untuk melawan. Sonia berjanji akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi Mirza. Saat ia kembali ke rumah, rasa takut dan ketegangan mulai bercampur menjadi keberanian yang baru. Ia tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam yang menentukan, dan ia harus siap menghadapi neneknya. Malam itu, saat Sonia berbaring di tempat tidurnya, hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa kegelapan yang mengintai tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dalam pikirannya, Sonia bertekad untuk melindungi Mirza dan menghentikan praktik pesugihan neneknya, meskipun itu berarti menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah bulan purnama yang biasa bersinar cerah menghilang di telan kegelapan. Sonia merasa jantungnya berdegup kencang, ketakutan dan ketegangan bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi neneknya dan mengakhiri semua ini. Dengan ramuan yang diberikan kakek, Sonia bertekad untuk melindungi Mirza, adiknya yang sangat dicintainya. Saat tengah malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Sonia berusaha menenangkan diri, berdoa agar kekuatan dari ramuan itu bisa melindungi mereka berdua. Ia menatap Mirza yang sedang tidur nyenyak, wajahnya damai dan polos. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu, Mirza, bisiknya, sambil mengelus rambut lembut adiknya. Namun, saat ia beranjak keluar, suara tangisan aneh mulai menggema di telinganya, seolah memanggilnya. Sonia tahu itu adalah suara neneknya. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar, menelusuri jalan setapak menuju hutan, di mana ia merasakan kehadiran neneknya. Suasana di sekelilingnya sangat mencekam, dan setiap langkah terasa berat. Di dalam hutan, Sonia menemukan neneknya berdiri di dekat altar yang sama, dikelilingi lilin-lilin yang menyala, menciptakan bayangan menakutkan di sekelilingnya. Sonia, kau datang juga, neneknya menyapa dengan suara lembut, tetapi Sonia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wajah neneknya tampak lebih tua dan lelah, tetapi ada cahaya aneh yang bersinar di matanya. Nek, hentikan ini. Kita tidak perlu melakukan ritual ini. Sonia berteriak, berusaha menahan ketakutannya. Neneknya menatapnya tajam. Kau tidak mengerti, Sonia. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarga kita. Tanpa tumbal, kita akan kehilangan segalanya, jawab neneknya dengan nada penuh keyakinan. Sonia merasa keberaniannya mulai pudar. Tapi Mirza masih kecil. Dia tidak seharusnya menjadi tumbal. Teriaknya, air mata mulai mengalir di pipinya. Neneknya menggelengkan kepala, senyumnya berubah menjadi sinis. Kau tidak tahu betapa pentingnya kekayaan ini. Kau akan mengerti, Sonia. Suatu hari, kau akan bersyukur. Dengan gemetar, Sonia mengeluarkan ramuan dari saku. Aku tidak takut padamu. Aku akan melindungi Mirza. Teriaknya, sambil mengangkat ramuan itu. Neneknya tertawa, tapi tawa itu terdengar menakutkan. Bodoh, kau pikir ramuan itu bisa menghentikanku. Tiba-tiba, angin kencang berhembus,
membuat lilin-lilin di sekitar altar padam. Dalam kegelapan, Sonia merasakan kekuatan yang mengerikan. Ia melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara pepohonan, seolah-olah hutan itu hidup dan menuntut pengorbanan. "Nek, tolong, jangan lakukan ini." Sonia berusaha mendekati neneknya, tetapi neneknya mengangkat tangannya, dan Sonia merasakan dorongan yang kuat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Kau tidak bisa menghentikanku. Ini sudah ditentukan," kata neneknya dengan suara yang menggema, seolah bukan suaranya lagi. Dalam kepanikan, Sonia berusaha mengingat semua yang telah dia baca tentang pesugihan. Ia tahu bahwa untuk menghentikan ritual ini, ia harus berani menghadapi kegelapan yang mengintai. Dengan segenap kekuatan, Sonia mengingatkan dirinya akan kakek yang pernah memberinya pesan. "Kau harus melawan," teriaknya dalam hati. Sonia mengangkat ramuan itu tinggi-tinggi dan mengucapkan kata-kata yang diingatnya dari buku tua. "Dengan kekuatan ini, aku memutuskan semua ikatan kegelapan. Aku melindungi adikku, Mirsa." Suaranya terdengar lebih kuat dari sebelumnya, dan seolah-olah kata-katanya mengandungi kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya. Neneknya terkejut, wajahnya berubah menjadi marah. "Tidak, kau tidak bisa melakukan ini," teriaknya, tetapi Sonia tidak berhenti. Ia berlari ke arah neneknya, siap untuk merebutnya dari kegelapan yang mengontrolnya. Saat Sonia mendekat, ia melihat bayangan-bayangan aneh mulai bergetar, seolah menolak perlawanan Sonia. Dengan sekuat tenaga, Sonia melemparkan ramuan itu ke arah neneknya. Dalam sekejap, cahaya terang memancar dari ramuan itu, dan neneknya terhuyung. "Apa yang kau lakukan?" tanya neneknya, suaranya kini penuh ketakutan. Bayangan-bayangan yang mengelilingi neneknya mulai menghilang, dan Sonia merasakan kekuatan mengalir dalam dirinya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Mirsa. Kami tidak akan menjadi tumbal," teriaknya dengan keberanian yang baru ditemukan. Namun, dalam kekacauan itu, Sonia melihat dengan jelas wajah neneknya, sebuah wajah yang penuh penyesalan dan kesedihan. "Sonia, kau tidak mengerti. Aku melakukannya untuk kita, untuk keluarga," jawab neneknya, suaranya kini lemah. Sonia merasa hatinya hancur. Ia berjuang antara cinta untuk neneknya dan perlindungan untuk adiknya. "Nek, kami tidak perlu kekayaan itu. Kami hanya perlu satu sama lain," teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Di tengah perjuangan itu, neneknya mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke kegelapan. Sonia merasakan bahwa waktu semakin sedikit. Ia harus bertindak cepat. "Nek, ingat kenangan kita bersama. Ingat saat kita tertawa, saat kita merayakan kebersamaan. Jangan biarkan kegelapan mengalahkanmu." Sekilas, Sonia melihat kilasan kenangan itu, senyuman neneknya, tawa mereka saat merayakan panen bersama, semua itu kembali muncul dalam benaknya. Dalam momen itu, Sonia merasa ada harapan. "Bersama kita bisa melawan ini." Dengan segenap kekuatan dan cinta, Sonia berlari ke neneknya, berusaha menariknya kembali dari cengkeraman kegelapan. "Kita bisa melakukannya, Nek. Kita bisa keluar dari semua ini." Tetapi, saat ia menyentuh neneknya, sebuah ledakan energi menggetarkan tanah. Sonia terlempar mundur, dan dalam sekejap, neneknya terjatuh ke tanah. Bayangan-bayangan itu mulai menghilang, tetapi wajah neneknya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. "Sonia, aku tidak bisa." Dalam ketegangan yang menegangkan, Sonia merasakan sesuatu yang mengerikan. Neneknya terlihat seolah terjebak di antara dua dunia, dunia kegelapan dan dunia yang penuh cahaya. Sonia berusaha menjangkau neneknya, tetapi saat itu juga, neneknya berteriak, "Tumbal! Tumbal! Kita butuh tumbal!" Sonia merasakan dunia sekelilingnya bergetar, dan tiba-tiba, bayangan-bayangan kembali muncul, menuntut pengorbanan. Dalam kegelapan yang semakin dalam, Sonia tahu bahwa mereka terjebak dalam konflik yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. "Tidak!" Sonia berteriak, tetapi saat itu, semuanya menjadi gelap. Kegelapan menyelimuti mereka, dan Sonia merasakan hidupnya terenggut. Dalam ketidakpastian,
dia berusaha bangkit, berjuang melawan kegelapan yang mengancam. Namun, saat ia berjuang, ia menyadari bahwa neneknya juga terperangkap dalam jaring kegelapan yang sama. Dalam momen terakhir, Sonia melihat wajah neneknya, dan di mata neneknya, ia melihat rasa penyesalan yang mendalam. "Maafkan aku, Sonia," bisik neneknya, sebelum kegelapan menelan semuanya. Kegelapan menyelimuti Sonia dan neneknya, seolah-olah dunia telah terbalik. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Sonia berusaha mencari pegangan, tetapi semua terasa goyah. Suara angin menderu dan bayangan menari-nari di sekelilingnya, menciptakan suasana yang menakutkan. Sonia berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya berdebar kencang. "Nek, di mana kita?" teriaknya, suaranya tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Ia merasakan kehadiran neneknya di dekatnya, tetapi saat ia berbalik, neneknya tidak terlihat. "Di sini, Sonia," suara neneknya bergema, tetapi terdengar jauh dan terdistorsi. "Kita terjebak dalam kegelapan ini karena pilihan yang kita buat. Kita harus mencari cara untuk keluar." Sonia merasa terjebak dalam labirin gelap, di mana setiap langkah terasa berat. Ia ingat ramuan yang diberikan kakek kepada mereka. Dengan segenap tenaga, ia berusaha meraihnya dari saku, berharap bisa memanfaatkan kekuatan ramuan itu untuk melawan kegelapan. Namun saat ia mengeluarkannya, ramuan itu tampak berkilau, tetapi tidak memancarkan cahaya yang diharapkannya. "Kita harus cepat, sebelum kegelapan ini menguasai kita sepenuhnya," neneknya berteriak, suaranya kini penuh ketegangan. Sonia merasakan perasaan bersalah mulai mengalir dalam dirinya. Semua ini terjadi karena keputusan neneknya untuk melibatkan Mirza dalam ritual tersebut. "Nek, kita harus menghentikan semua ini. Kita tidak bisa terus melanjutkan pesugihan ini," Sonia berteriak, berusaha menembus kegelapan. Tanpa peringatan, bayangan-bayangan yang menakutkan muncul dari kegelapan, mengelilingi mereka. Mereka tampak seperti sosok-sosok yang terjebak antara dunia hidup dan mati. Wajah-wajah mereka penuh kesedihan dan penyesalan. Sonia merasakan ketakutan yang mendalam melihat wajah-wajah itu. "Apa yang terjadi pada mereka?" tanyanya, suaranya bergetar. "Mereka adalah mereka yang terlibat dalam pesugihan, Sonia. Mereka tidak bisa kembali ke dunia hidup, terperangkap dalam kesalahan mereka," jawab neneknya, suaranya kini terdengar lemah. "Kita tidak boleh ikut terjebak seperti mereka. Kita harus menemukan jalan keluar." Dengan sepenuh hati, Sonia berlari, berusaha menjauh dari bayangan-bayangan itu. Di dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran Mirza, dan hatinya bergetar. "Mirza, di mana kau?" teriaknya, tetapi suaranya hanya teredam oleh kegelapan. Saat ia berlari, Sonia teringat akan semua kenangan indah yang telah mereka lalui, momen-momen bahagia bersama keluarganya, tawa yang menggema, dan cinta yang mengikat mereka. "Aku tidak akan membiarkan semua ini hancur," Sonia bertekad, meskipun rasa takut menyelimuti dirinya. Dalam pelarian itu, Sonia melihat kilasan cahaya samar di kejauhan. "Nek, lihat!" teriaknya, berusaha menarik perhatian neneknya. Mereka berdua berlari menuju cahaya itu, tetapi saat semakin dekat, cahaya itu mulai memudar, seolah menolak kehadiran mereka. "Tidak, kita harus sampai di sana." Sonia berusaha mendorong neneknya untuk terus bergerak. "Kita tidak bisa menyerah." Namun, saat mereka hampir mencapai cahaya itu, tiba-tiba, bayangan-bayangan menghalangi jalan mereka. "Kalian tidak bisa pergi. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Suara-suara melengking mengelilingi mereka, dan Sonia merasa terjebak dalam jaring ketakutan. Dengan tekad yang semakin menguat, Sonia meraih ramuan itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Dengan kekuatan ini, aku memutuskan untuk memutuskan semua ikatan. Kami tidak akan menjadi tumbal," teriaknya, suaranya dipenuhi keberanian. Tetapi saat ia melakukannya, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan Sonia merasakan energinya mulai menyusut. "Nek, bantu aku," teriaknya, tetapi neneknya tampak lemah, seolah terpengaruh oleh kegelapan yang mengelilingi mereka. "Maafkan aku, Sonia,"
kata neneknya dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak ingin semua ini terjadi. Aku hanya ingin melindungi kita. Sonia merasa hatinya hancur, tetapi ia tidak bisa membiarkan neneknya terjebak. Nek, kita bisa melawan ini bersama. Kita harus ingat siapa kita. Teriaknya, mencoba mengingatkan neneknya akan semua kenangan indah yang mereka alami bersama. Dalam momen itu, Sonia mengingat kembali semua pelajaran dari kakek dan semua peringatan tentang pesugihan. Ia tahu bahwa pesugihan hanyalah ilusi, dan kekayaan yang didapat dengan cara tidak benar hanya akan membawa malapetaka. Kita harus memilih jalan yang benar, Nek. Teriaknya, suaranya penuh harapan. Akhirnya, saat Sonia berjuang melawan kegelapan, ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, bukan hanya dari ramuan, tetapi juga dari cinta dan kenangan bersama Mirza dan neneknya. Kami tidak akan terjebak dalam kegelapan ini. Sonia berteriak dengan sekuat tenaga, mengangkat ramuan itu dan mengucapkan mantra yang diingatnya. Cahaya terang menyinari sekeliling mereka, dan bayangan-bayangan itu mulai menghilang. Apa yang kau lakukan, Sonia? Neneknya berteriak, tetapi Sonia merasakan keberanian yang baru. Aku menghentikan semua ini. Kami tidak akan menjadi tumbal. Dengan kekuatan cinta yang mengalir, Sonia melangkah ke depan, mengabaikan semua ketakutan yang menyelimuti. Kita bisa kembali ke dunia kita, Nek. Kita bisa memulai kembali. Namun, saat cahaya semakin kuat, Sonia merasakan tarikan yang kuat, seolah kegelapan tidak ingin melepaskan mereka. Dalam momen terakhir, ia melihat neneknya menatapnya dengan penuh penyesalan. Sonia, maafkan aku. Sonia merasa air mata mengalir di pipinya. Aku mencintaimu, Nek. Kita bisa melawan ini bersama. Tetapi saat cahaya itu memancar, Sonia merasa terpisah dari neneknya. Dalam sekejap, ia terlempar ke dunia lain, dan saat ia membuka mata, ia menemukan dirinya terbaring di tanah hutan, sendirian. Hatinya hancur saat ia menyadari bahwa neneknya tidak ada di sampingnya. Nek, teriaknya, tetapi hanya keheningan yang menyambutnya. Dalam keputusasaan, Sonia merasa kehilangan yang mendalam. Ia telah berjuang, tetapi harga yang harus dibayar adalah kehilangan neneknya. Dengan rasa sesak di dadanya, Sonia berusaha berdiri. Ia melihat sekeliling, hutan yang dulunya menakutkan kini tampak lebih tenang, tetapi kesedihan memenuhi hatinya. Ia tahu bahwa kegelapan mungkin telah hilang, tetapi penyesalan itu akan selalu ada. Sonia berjanji untuk tidak melupakan semua yang telah terjadi. Ia akan berjuang untuk menghormati neneknya, dan mencari cara untuk membebaskan diri dari bayang-bayang pesugihan. Dengan langkah berat, ia mulai berjalan pulang, berharap bisa menemui Mirza dan menjelaskan semuanya. Namun, saat ia melangkah pulang, Sonia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Kegelapan mungkin telah terhapus, tetapi jalannya ke depan akan penuh dengan kenangan dan penyesalan. Ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk neneknya yang terjebak di antara kegelapan dan cahaya.